Halo, selamat siang Kak. Oh iya? Ini tadi waktu kita cek filter udaranya itu kotor sekali, baiknya diganti sih. Nggak usah diganti dulu aja deh Pak, soalnya baru 2 bulan kemarin sih dia ganti. Dan juga mungkin bisa disemprot-semprot dulu aja biar bersih gitu. Oh gini ya, walau baru 2 bulan ya, Ya, tapi kalau lihat kondisinya ini ya, ini filter udaranya tuh basah atau lembab ya, atau jadi kalau disemprot aja itu kemungkinan nggak bisa bersih, baiknya sih diganti sih. jadi harus diganti ya nih Pak ya? Ya kalau saran saya diganti aja. Udah deh Pak, ganti aja deh nggak apa-apa. Oke, siap-siap. Ngasih ya. Halo sahabat Raja Autocare, ketemu lagi di channel Raja Autocare ya. Video kali ini kita akan membahas masalah filter udara ya. Menunda-nunda penggantian filter udara bisa mengakibatkan hal yang kurang baik ya pada mesin, karena filter udara yang sangat kotor atau dipenuhi debu-debu yang kotor itu bisa mengakibatkan performa mobil yang kita kendarai menjadi berat akselerasinya, karena campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar itu tidak seimbang atau tidak sempurna, sehingga mengakibatkan pembakaran yang tidak sempurna. Oleh karena itu performa mesin menjadi berkurang ya. Untuk ciri-ciri atau kapan sih saatnya filter udara diganti, seperti biasa ya, sebelum kita menjelaskan ciri-cirinya, seperti biasa untuk subscribe, komen, dan like ya, supaya kita lebih semangat lagi untuk membuat video-video kami berikutnya. Oke, ini berikut ini ya ciri-ciri dan tanda atau waktunya saat ganti filter udara ya. Yang pertama adalah jarak tempuh ya. Cara ini atau ciri ini banyak sekali yang kita jumpai ya oleh para pengguna mobil atau automaker, dijadikan sebagai acuan, karena memang masuk akal sih, karena jarak semakin jauh jarak tempuh yang dipakai, otomatis filter udaranya juga semakin keras bekerja menyaring partikel-partikel debu yang disaringnya ya. Perusahaan pembuat filter udara menyarankan untuk mengganti filter udara itu di kilometer 30.000 km ya. Tetapi saran kami sih lebih baik, lebih amannya kita ganti di kilometer 10 sampai 20.000 km ya, karena setiap mobil atau kendaraan yang kita pakai itu tidak selalu sama ya melalui jalan yang dilaluinya. Kalau standar sih untuk di daerah perkotaan atau di tempat-tempat yang bersih udaranya itu mungkin bisa ya sampai 20.000 sampai 30.000 km. Tetapi ada kalanya juga, misal mobil yang kita kendarai itu melalui tempat-tempat seperti di proyek, di tambang pasir dan selain sebagainya, mungkin untuk acuan jarak tempuh itu bisa kita abaikan ya, karena harus kita melihat fisiknya dulu, karena otomatis kalau mobil yang melalui jalan yang sangat kotor dan berdebu, otomatis filter udaranya juga semakin cepat gantinya, seperti itu. Ciri yang kedua adalah berkurangnya akselerasi dan tenaga ya. Jadi misal saat kita berkendara, kita saatnya waktu butuh akselerasi, tiba-tiba mobil kita kok berat, terasa berat, kok
kok lamban sekali. Nah itu bisa kemungkinan itu pertanda filter udara kita sudah mulai kotor ya. Untuk lebih tepatnya lagi, para pengguna mobil sebaiknya cek filter udara di tempat workshop yang terpercaya ya, supaya bisa mendiagnosa lebih lanjut kira-kira apanya yang perlu diganti. Tapi kebanyakan banyak sih yang filter udaranya kotor itu mengakibatkan akselerasi dan tenaga mobil yang kita kendarai itu akan semakin menurun. Yang ketiga adalah cek secara fisik ya, secara fisik itu yang menurut kami sangat penting ya, karena kita bisa melihat ya secara fisik, karena ada dua tanda ya. Yang pertama adalah debu yang kering, yang kedua adalah debu yang lembab atau basah. Jadi misal kita lihat fisik dari filter udara itu ya, kita lihat oh itu kering. Kalau kering mungkin bisa kita semprot dengan udara bertekanan atau kompresor, bisa bersih ya, bisa bersih kembali dan kita pasang kembali masih bisa. Tapi ada kalanya filter udara itu terlihat hitam dan lembab, atau kalau kami menyebutnya adalah debu yang basah ya. Nah kalau seperti itu, walaupun disemprot dengan udara bertekanan, kompresor yang tinggi pun tidak bisa bersih ya. Oleh karena itu harus wajib diganti yang bagi yang filter udaranya yang lembab itu ya. Nah memang filter yang lembab itu banyak faktornya ya. Bisa jadi karena throttle kita yang kurang bersih sehingga mengakibatkan aliran udara yang masuk ke ruang bakar terhambat, sehingga mengakibatkan filter udara kita menjadi lembab seperti itu ya. Berikut ini saran-saran dari kami Raja Auto Care dalam memelihara filter udara ya. Yang pertama, periksa filter udara secara rutin ya, supaya kondisi filter udara kita bisa terpantau. Lalu yang kedua, bersihkan filter udara secara rutin dengan menggunakan udara bertekanan di tempat-tempat atau di workshop yang memiliki kompresor ya pastinya, dari membersihkan debu-debu atau partikel-partikel debu yang ada di filter udara. Dan yang ketiga, jika filter udara kita kok sering sekali kotor, adanya debu-debu basah atau hitam gitu ya, tak luput juga kita harus selalu rutin juga membersihkan yang namanya throttle dari intake itu ya, supaya aliran udara dapat lancar dan filter udara kita juga semakin awet, tidak cepat ganti. Demikian ya video kita kali ini, semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.